Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Saputra sebagai moderator untuk membacakan hasil laporan observasi kami di SMA Negeri 10 Goa. Adapun judul observasi kami yaitu pengaruh diskriminasi di sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SMA. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita akan langsung masuk saja ke pemateri yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Pertama ada latar belakang masalah. Diskriminasi di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang masih sering dijumpai baik secara terang-terangan maupun terselubung. Bentuk diskriminasi bisa berupa perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, status sosial, gender, ataupun prestasi akademik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada suasana belajar mengajar, tetapi juga berpengaruh terhadap signifikan pada motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor kunci dalam pencapaian prestasi akademik siswa. Ketika siswa mengalami diskriminasi, mereka cenderung merasa tidak dihargai, kehilangan kepercayaan diri, serta enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan awal dari laporan beberapa siswa, diskriminasi di sekolah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh diskriminasi di sekolah terhadap motivasi belajar siswa SMA. Dan adapun tujuan kegiatan kami yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di lingkungan SMA, menganalisis dampak diskriminasi terhadap motivasi belajar siswa, dan menghasilkan solusi yang efektif dalam mengatasi dan mencegah diskriminasi di lingkungan sekolah. Baik, itu saja dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan laporan yang pertama. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang kedua. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Nah, metode yang kami lakukan yang pertama yaitu observasi. Observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 10 Goa selama 2 hari pada tanggal 6 sampai 7 Mei 2025. Aspek yang diamati meliputi interaksi antar siswa, interaksi antara guru dan siswa, serta suasana kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur dengan 2 narasumber, yaitu 1 guru bimbingan konseling dan 1 guru mata pelajaran. Pedoman wawancara berfokus pada pengalaman diskriminasi serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Adapun hasil temuan lapangan yang kami temukan yang pertama yaitu temuan observasi, yaitu terdapat siswa yang diberikan perlakuan yang berbeda dari teman kelasnya, sehingga sendiri bahkan teman sebangkunya. Yang kedua yaitu beberapa siswa tampak enggan bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi kelas karena mungkin takut diejek oleh temannya. Yang kedua yaitu temuan wawancara. Guru BK menyampaikan bahwa kasus diskriminasi seringkali tidak dilaporkan karena siswa merasa takut dan malu. Nah, guru mapel yang diwawancara menyatakan bahwa selama bertahun-tahun mengajar di SMA tersebut, hanya sesekali ia menemukan kasus diskriminasi di kelasnya. Kasus tersebut terjadi ketika seseorang siswa mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-teman sekelas karena perbedaan latar belakang akademik. Berdasarkan hasil wawancara, baik guru mapel maupun bimbingan konseling menyatakan bahwa kasus diskriminasi di sekolah tersebut tergolong sangat jarang terjadi, baik yang terdeteksi langsung di kelas maupun dilaporkan ke pihak konseling. Namun hal ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya keberanian siswa untuk melapor atau minimnya deteksi kasus oleh pihak sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan laporan yang kedua. Kita akan langsung saja masuk ke pembacaan laporan yang ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Langsung saja, saya akan membacakan analisis berdasarkan literatur. Menurut Santruk 2018, diskriminasi di sekolah dapat menimbulkan stres psikologis dan menurunkan motivasi intrinsik siswa. Penelitian oleh Nur Hidayah dan Rahmawati 2022 menunjukkan bahwa siswa yang mengalami diskriminasi cenderung memiliki self-esteem rendah dan prestasi akademik yang menurun. Sementara itu, Banks 2015 menyatakan bahwa lingkungan sekolah yang inklusif dan adil dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Namun, berdasarkan temuan lapangan dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mapel dan guru BK di SMA Negeri 10 Goa, kasus diskriminasi yang terdeteksi atau dilaporkan tergolong sangat jarang terjadi. Guru mapel hanya pernah menemukan 1 kasus selama mengajar, sedangkan guru BK mengatakan hampir tidak pernah menerima laporan terkait diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diskriminasi dapat berdampak negatif seperti yang dijelaskan dalam literatur, di sekolah ini kasusnya mungkin tidak terlalu sering muncul atau kurang terdeteksi. Dengan demikian, meskipun temuan lapangan menunjukkan frekuensi kasus diskriminasi yang rendah, prinsip-prinsip dari literatur tetap relevan sebagai dasar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi dan mendukung motivasi belajar siswa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pembacaan laporan yang terakhir. Yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan laporan yang terakhir. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Adapun materi terakhir yaitu mengenai rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu sekolah untuk menerapkan lingkungan belajar yang inklusif dan memerangi diskriminasi. Yaitu satu, meningkatkan sosialisasi dan kesadaran anti diskriminasi. Sekolah harus memberikan sosialisasi atau instruksi ringan tentang anti diskriminasi, dan mereka juga harus menekankan perbedaan antar guru dan siswa. Yang kedua, mendorong guru memberikan perhatian yang adil. Diyakini bahwa seorang guru harus selalu memberikan perhatian yang jujur dan penuh perhatian kepada semua siswa tanpa menyinggung masalah sosial, ekonomi, atau bahkan prasangka. Yang ketiga, memperkuat peran guru BK dan tim konseling. Meskipun mengetahui bahwa guru BK jarang menerima kritik, sekolah dapat mendukung upaya guru BK dengan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih lugas dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, tim konseling yang juga dikenal sebagai pendamping khusus dapat membantu mendeteksi dan menangani kasus diskriminasi secara lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan inklusif dan kolaboratif. Kegiatan yang bersifat inklusif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok, permainan tim, atau proyek kolaboratif dapat ditawarkan oleh sekolah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materi yang terakhir. Saya selaku moderator sebelum menutup, saya akan membacakan kesimpulan yang telah kita rangkum berdasarkan hasil observasi kami. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi di lingkungan SMA Negeri 10 Goa tergolong sangat jarang terjadi, baik yang terdeteksi maupun yang dilaporkan ke pihak sekolah. Meskipun demikian, literatur menunjukkan bahwa diskriminasi dapat berdampak negatif terhadap motivasi belajar siswa, seperti menurunkan rasa percaya diri dan prestasi akademik. Rendahnya frekuensi kasus diskriminasi di sekolah ini bisa disebabkan oleh lingkungan yang kondusif dan inklusif, atau karena siswa yang enggan melapor sehingga kasus tidak terdeteksi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk terus meningkatkan sosialisasi anti diskriminasi, memberikan perhatian yang adil kepada semua siswa, memperkuat peran guru BK dan tim konseling, serta mengadakan kegiatan inklusif agar tercipta lingkungan belajar yang mendukung motivasi dan prestasi seluruh siswa. Itulah tadi pembacaan materi dari kami selaku kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.